Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laode Muhammad Rakim Nur dengan NIM 2102095011078 dari kelas PTIKE angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 soal mengenai fungsi modulo dan algoritma Euclid. Nah, langsung saja menuju ke soal yang pertama. Oke, soal nomor 1, tentukan FPB dari 124 dan 52 menggunakan algoritma Euclid. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita dapat menerapkan algoritma pembagian pada nilai dari 124 dan 52. Oke, langsung saja ke caranya. Langkah pertama atau iterasi 1, 124 itu sama dengan 2 kali 52 ditambah dengan 20. Nah, selanjutnya kita kita uraikan lagi nilai dari 52 dan 20. Maka diperoleh atau iterasi 2 yaitu 52 sama dengan 2 kali 20 ditambah dengan 14. Nah, untuk iterasi selanjutnya atau iterasi ketiga, kita menguraikan kembali nilai dari 20 dan 12. Maka iterasi 3 sama dengan 20 sama dengan 1 kali 12 ditambah dengan 8. Dan untuk langkah selanjutnya atau iterasi selanjutnya, kita menguraikan nilai dari 12 dan 8. Maka diperoleh 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah dengan 4. Dan untuk iterasi kelima, kita menguraikan nilai 8 dan 4. Maka 8 sama dengan 2 dikali 4. Nah, dan sampai sini kita telah memperoleh hasilnya. Mengapa? Karena sudah tidak ada lagi sisa dari perkalian 4-nya. Nah, seandainya masih ada sisa, maka kita jabarkan kembali. Maka karena ini sudah tidak ada sisa lagi, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa FPB dari 124 dan 52 itu sama dengan FPB dari 52 dan 50, sama dengan FPB dari 20 dan 12, sama dengan FPB dari 12 dan 8, sama dengan FPB dari 8 dan 4, yaitu 4. Maka kita kembali ke soal. Maka nilai dari FPB dari 124 dan 52 adalah 4. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 65 tambah 66 tambah 67 tambah 79 tambah 80 tambah 81 dan tambah 89. Nah, 99 modul 4 adalah titik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini mungkin dapat diselesaikan melalui beberapa cara ya. Salah satunya mungkin ada cara manual yaitu dengan cara kita jumlahkan saja secara manual ini yang nilai yang ada dalam kurung ini, kemudian kita mendulukan. Tetapi cara tersebut nampaknya kurang efektif apabila angkanya nanti yang muncul itu besar-besar. Maka kita menggunakan alternatif lain, yaitu dengan cara masing-masing bilangan ini kita cari sisa hasil baginya terhadap 4, sehingga langsung saja kita jabarkan, kita jawab 1 tambah 2 tambah 3 tambah 65 tambah 66 tambah 67 tambah 79 tambah 80 tambah 81 tambah 99 kita modulkan dengan 4 masing-masing. Modul 4 dari 1 yaitu 1, modul 4 dari 2 yaitu 2, modul 4 dari 3 yaitu 3, modul 4 dari 65 yaitu 1, modul 4 dari 66 yaitu 2, modul 4 dari 67 yaitu 3, modul 4 dari 79 yaitu 3, modul 4 dari 80 yaitu 0, modul 4 dari 81 yaitu 1, dan modul 4 dari 99 yaitu 3. Nah, ketika keseluruhnya telah kita modulkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya yaitu 19. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 0 tambah 1 tambah 3, hasilnya 19 modulo 4. Nah, 19 modulo 4 itu 4 kali 4 kan 16, 4 kali 4 16, berarti sisa 3. Nah, jadi
hasilnya yaitu 3. Hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 65 tambah 66 tambah 67 dan seterusnya hingga tambah 99 modulo 4 yaitu 3. Selanjutnya kita menuju ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. 4x kongruen dengan 5 modulo 11 dan 5y kongruen dengan 2 modulo 11. Nilai x kali y modulo 11 adalah titik. Nah, untuk menjawab persoalan ini tentu kita harus mengetahui atau mencari nilai dari x dan nilai dari y. Pertama-tama kita cari nilai dari x-nya yaitu 4x sama dengan, nah di sini kan 4x dikatakan bahwa 4x itu kongruen dengan 5 modulo 11. Nah, 5 modulo 11 itu artinya 11 dikali angka sekian maka akan memperoleh sisa 5. Sisanya itu 5. Nah, sehingga hal tersebut dapat kita tuliskan atau kita tulis ke bentuk lain. Itu 4x sama dengan 11 kali k tambah 5. Nah, k ini merupakan pemisalan dari angka yang tidak diketahui tersebut. Dan misalkan saya dengan k, maka 11 kali k itu tambah 5. Sama saja dengan 5 modulo 11. Selanjutnya kita jabarkan kembali. 4x sama dengan 11k-1 tambah 11 tambah 5. Nah, ini kan sama saja ini. Kalau kita lihat, perhatikan ini sama atau setara, hanya berbeda bentuk. Dimana mengapa dilakukan demikian itu agar 5-nya ini dapat dijumlahkan dengan 11 dan dapat dibagi dengan 4 yang ada di 4x ini. Nah, langsung saja dioperasikan kembali. 4x sama dengan 11k-1 tambah 16. Nah, selanjutnya 4-nya kita pindah ruaskan, kita bagi dengan 16. Dan k-1-nya ini kita misalkan kembali ya dengan m saja. Nah, sehingga x sama dengan 11, k-1 tadi kita misalkan dengan m, maka 11 kali m tambah 16 yang sudah dibagi dengan 4, maka 16 bagi 4 adalah 4, sehingga 11 kali m tambah 4. Dan dapat diperoleh bahwa x yaitu 4 modulo 11. Nah, itu nilai x-nya. Selanjutnya kita cari nilai y-nya. Nilai y-nya yaitu 5y sama dengan atau kongruen dengan 2 modulo 11. 2 modulo 11 itu berarti 11 dikali angka sekian yang sisanya itu 2. Nah, angka sekiannya ini kita misalkan kembali dengan k lagi. Dengan k ini k. Maka 5y sama dengan 11 kali k tambah 2. Ini setara ya dengan 5 modulo 11. Selanjutnya kita uraikan lagi agar 2 ini dapat dijumlahkan. Dengan 11 sehingga dapat dibagi dengan 5. Nah, di sini 5y sama dengan 11k-3. Kenapa min 3? Karena kalau kita misalnya min 1, berarti di sini kan 11 tambah 2. 11 tambah 2 kan itu 13 ya. Tidak bisa dibagi dengan, belum bisa ya dibagi dengan 5, belum mendapatkan nilai bulat. Kemudian kalau 22 ditambah 2 itu sama dengan 22 ditambah dengan 22 tambah dengan 2 itu hasilnya adalah 24. 24 itu bisa dibagi 5 tetapi tidak bulat ya hasilnya, sehingga yang paling cocok atau yang paling bagus yaitu 3, sehingga di sini kami 3, maka 11 dikali 3 33 tambah 2. Karena 33 tambah 2 35. Nah, nilai ini cocok dibagi dengan 5, hasilnya itu bilangan bulat. Sehingga 5y sama dengan 11k kurang 3 tambah 35. Di sini k-3 kita misalkan kembali sebagai m, dan 5 yang ada pada y ini kita pindah ruaskan, kita bagi dengan 35, sehingga y sama dengan 11m tambah 7, atau y sama dengan 7 modulo 11 ya, mudah bukan? Kemudian sehingga x kali y modulo 11 adalah kita kembali lagi ke soal, sehingga nilai dari x kali y modulo 11 adalah titik.
langsung saja kita substitusikan nilai yang telah kita peroleh tadi. 4 modulo 11 dikali dengan 7 modulo 11, maka 4 kali 7 yaitu 28 modulo 11. 28 modulo 11 sama dengan 11 kali 2 kan yaitu 22. 22 ke 28 itu sisa 6. Jadi 28 modulo 11 itu sama dengan 6. Sehingga nilai dari X kali Y modulo 11 adalah 6. Ya, saya kira itu saja pembahasan soal yang dapat saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari pembahasan saya ini. Semoga yang positifnya dapat diambil dan dijadikan pelajaran. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pembahasan saya. Yaitu yang pertama, carilah FPB dari 256 dan 35 serta tentukan KPK-nya. Cara menentukannya yaitu FPB-nya kita tentukan dulu kan syaratnya, yaitu A lebih besar dari B. Jadi kita tentukan terlebih dahulu, yaitu A-nya 256 dan B-nya 35. Sedangkan rumusnya yaitu A sama dengan B kali Q tambah S. Nah, untuk menentukannya, A-nya itu 256 dan B-nya itu 35. Untuk menentukan Q, kita bagi A dengan B. 266 bagi 35 sama dengan 7,314 285. Tapi kita ambil angka yang paling kiri ini yaitu 7. Nah, jadi Q-nya yaitu 7. 35 kali 7 yaitu 245. Nah, 245 ditambah berapa bisa mendapatkan 256 dan yang ditambahkan yaitu 11. Jadi sisanya adalah 11. Kemudian karena di sini belum 0, maka tetap dilanjutkan. Nah, di sini yang menjadi A-nya yaitu 35 dan B-nya 11. Q-nya untuk mendapatkan Q seperti tadi, 35 dibagi 11 sama dengan 3,18. Nah, yang diambil itu yang bagian kiri, 3. Jadi Q-nya adalah 3. 11 kali 3 sama dengan 33. Nah, untuk mendapatkan 35 ditambah 2. Nah, selanjutnya bagian ini kan di sini 2, jadi masih dilanjutkan karena belum menghasilkan 0. Nah, 11. Di sini A-nya 11, B-nya 2, dan Q-nya untuk mendapatkan Q seperti tadi, 11 bagi 2 sama dengan 5,5 dan diambil yang bagian kiri, 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk mendapatkan 11 kita tambah 1. Jadi 2 kali 5 10 tambah 1 sama dengan 11, sisanya adalah 1. Karena di sini belum 0, maka dilanjutkan lagi. Di sini yang menjadi A-nya 2 dan menjadi B-nya 1. Kemudian mendapatkan Q, 2 bagi 1 sama dengan 2, jadi Q-nya adalah 2. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi sudah pas ya, sudah tidak ada sisanya, jadi ditambah 0. Untuk menentukan KPK-nya, jadi di sini, mohon maaf, di sini FPB-nya yaitu 1. Untuk menentukan KPK-nya, 256,35 sama dengan dikali 256 dikali 35 dibagi dengan FPB yang kita dapat tadi. Nah, yang FPB yang kita dapat tadi yaitu 1. 256 dikali 35 dibagi dengan 1 sama dengan 8.960. Selanjutnya yaitu nomor 2. Berapakah sisa pembagian 368 modulo 17? Untuk mendapatkan hasil sisa pembagian ini, kita cari 17 dikali berapa bisa menghasilkan 368, dan ternyata 21 kali 17 yaitu 357. Di sini kan tidak ada yang bisa mendapatkan 368, maka kita ambil yang mendekati, yaitu 21 kali 17 357. Dan ditambah 11, sisanya adalah 11 lagi baru mencukupi 368 modulo 17. Kemudian 11
hasilnya 11 modulo 17. Karena angka 11 tidak bisa dibagi lagi, maka tidak bisa dibagi dengan modulo 17 karena angkanya terlalu besar. Oleh karena itu kita ambil hasilnya menjadi 11. Selanjutnya yaitu nomor 3. Tentukan 8 pangkat 171 ditambah 10 pangkat 171 modulo 81. Cara pengerjaannya yaitu di sini menggunakan perpangkatan turunan. Nah, 8 pangkat 171 ditambah 10 pangkat 171 sama dengan 8 ditambah 10. 8 ditambah 10. Kemudian 8 di pangkat 172 dikurang 8 pangkat 171 dikali 10 pangkat 1 ditambah 8 pangkat 170 dikali 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 169 dikali 10 pangkat 3 dan seterusnya sampai mendapatkan 8 pangkat 170. Ini turunan ya, dari 172, 71, 70, dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, 170, 8 pangkat 169 sampai bisa mendapatkan 8 pangkat 170. Nilai ganjil sama dengan 18. Kenapa di sini mendapatkan 18? Karena 8 ditambah 10 sama dengan 18. Kemudian ini yang di atas ini diturunkan kembali, ini dekatnya ada 18. Nah, 8 kongruen dari 8, soalnya kan 8 dan 10. Kongruen dari 8 yaitu min 1, 9 dalam kurung 9 modulo. Kenapa di sini 9? Karena hasil dari akar 81. Kenapa di sini min 1? Karena 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian 10, kongruen 10 yaitu 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, selanjutnya 2 kali 9 dari 18. Kita kembali lagi ke sini. 2 kali 9 sama dengan 18. Karena sudah ditemukan kongruennya 8 dan 10, jadi sudah bisa ditentukan. 8 pangkat 172 kongruennya min 1, jadi 8. Jadi di sini min 1 pangkat 172 dikurang 8 pangkat 171 yaitu min 1 pangkat 171 ditambah min 1 pangkat 170 dikali karena 10 sudah ditemukan kongruennya, jadi 1 pangkat 2 karena kongruennya 10 adalah 1. Kemudian dikurang 8 pangkat 169 yaitu 1 pangkat 169 dikali 10 pangkat 3, jadi 1 pangkat 3. Mohon maaf di sini sebenarnya 1 pangkat 3. Begitu seterusnya sampai mendapatkan 170 buah. Nah, 2 kali 9 di sini kan pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Kalau genap hasilnya positif, kalau ganjil hasilnya negatif. Kemudian di sini bilangannya ganjil, tapi di sini negatif ketemu negatif, jadi hasilnya tetap positif, tambah 1. Di sini bilangannya genap, oleh karena itu pangkatnya genap, oleh karena itu tambah 1. Begitu terusnya sampai mendapatkan 170 buah. Kongruen 2 kali 9 171, yaitu kita cari 171. 9 dikali berapa bisa menghasilkan 171. Dan ternyata 9 kali 19 menghasilkan 171, jadi sudah habis, tidak ada lagi sisanya, jadi sisanya adalah 0. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cumi Tanandung dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas 3 buah contoh soal, di mana contoh yang pertama yaitu tentukan FTB dan KPK dari 56, 74, dan 98.
Untuk penyelesaiannya sendiri, nah untuk 98 bisa kita dapatkan dengan 74 dikali 1 ditambah dengan 24. Sedangkan untuk 74 bisa kita dapatkan dengan mengkalikan 56 dengan 1 kemudian ditambahkan dengan 18. Sedangkan untuk 56 bisa kita dapatkan dengan mengkalikan 8 dengan 6 kemudian ditambahkan dengan 8. Nah, untuk 8 sendiri bisa kita dapatkan dengan mengkalikan 4 dengan 2 kemudian ditambah dengan 0. Jadi karena ini adalah hasil terkecilnya, jadi FPB dari 56, 74, dan 98 adalah 4. Untuk KPK-nya bisa kita kalikan 56 dikali 74 dikali 98 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 101. Untuk soal nomor 2 itu tentukan hasil dari 6 pangkat 3517 ditambah 5 pangkat 129 modulo 39. Untuk penyelesaiannya kita cari dulu pangkat dari 6 yang mendekati dengan 39. Pangkat dari 6 yang mendekati dengan 39 adalah 6 pangkat 2, di mana 6 pangkat 2 yaitu 36. Jadi 36 dikurang dengan 39 hasilnya adalah min 3. Untuk pangkatnya sendiri yaitu 3517 dibagi dengan 2 sama dengan 1758. 1758 jika dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 3516. Jadi sisanya adalah 1. Berikutnya adalah 6 pangkat 2 di pangkat 1758 ditambah dengan sisanya tadi 1 modulo 39 sama dengan 6 pangkat 2 pangkat 1758 dikali 6 pangkat 1 modulo 39. Gimana kita tahu tadi nilai dari 6 pangkat 2 adalah min 3, tapi karena pangkatnya berjumlah genap, jadi nilainya berubah menjadi positif 3 dikali 6 modulo 39. 3 dikali 6 sama dengan 18 modulo 39 sama dengan 18, karena 18 lebih kecil daripada 39. Untuk 5 pangkat 129 sama seperti tadi, dicari dulu pangkat dari 5 yang mendekati 39. Pangkat dari 5 yang mendekati 39 yaitu 5 pangkat 2 yaitu 25 dikurang dengan 39 sama dengan min 14. Untuk pangkatnya 129 dapat kita bagikan dengan 2 sama dengan 64 dikali 2 sama dengan 128, jadi sisanya 1. Selanjutnya 5 pangkat 2 pangkat 64 ditambah dengan sisanya tadi 1 modulo 39 sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 64 dikali 51 modulo 39. Nah, untuk 5 pangkat 2 tadi hasilnya adalah min 14, namun karena pangkatnya berjumlah genap sehingga berubah menjadi positif 14 dikali 5 modulo 39. 14 dikali 5 sama dengan 70 modulo 39. 70 modulo 39 sama dengan 31. Jadi untuk hasilnya 18. Tadi nilai dari 6 pangkat 3517 yaitu 18 ditambah dengan nilai dari 5 pangkat 129 yaitu 31. Jadi 18 ditambah 31 sama dengan 49. 49 modulo 39 hasilnya adalah 10. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga.
Tentukan sisa dari 1079 tambah 3041 ditambah 2630 jika dibagi dengan 507. Untuk penyelesaiannya bisa kita gunakan 1079 modulo 507 sama dengan 572. 3041 modulo 507 sama dengan 2534 ditambah dengan 2630 modulo 507 sama dengan 2129 modulo 507. 572 ditambah 2534 ditambah 2929 modulo sama dengan 5235. 2035 modulo 507 sama dengan 4728. Sekian yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Noviardana dari kelompok 2 kelas PTIKE. Nah, sekarang saya akan membahas contoh soal nomor 1. Tentukan FPB dari 102 dan 222 menggunakan algoritma Euclid. Nah, di sini 222 sama dengan 102 kali 2 tambah 18. Kenapa dikali 102 dikali 2? Karena 102 dikali 2 sama dengan 204, yang dimana itu hasil yang mendekati 122. Berarti sisanya adalah 18. Lanjut, 102 dipindahkan ke kiri. 102 sama dengan 18 dikali 5. Seperti tadi, 18 dikali 5 itu hasilnya mendekati 102, itu 90. Nah, 90 jadi sisanya adalah 12. 18 dipindahkan ke kiri, lalu sama dengan 12 kali 1. 12 dikali 1 sama dengan 12, itu 12 mendekati 18, jadi sisa 6. 12 dipindahkan ke kiri, 12 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0, jadi FPB dari 102 dan 222 adalah 6. Baik, next soal kedua. Soal nomor 2. 7 pangkat 2015. Pertanyaannya adalah angka satuannya adalah, jawab. Nah, di sini belum ditentukan 7 pangkat 2015 ini modulo berapa. Jadi biasanya kalau soal seperti ini, itu yang dipakai adalah modulo 10. Nah, jadi 7 pangkat 2015 modulo 10. Jadi sama dengan 7 pangkat 2015 pi 10 modulo 10. Sini lagi sama dengan 7 pangkat 2015 modulo 10 modulo 10. Nah, di sini 2015 itu dibagi sama modulo 4. Jadi 2015 dibagi 4. Nah, di sini 2000 dibagi sama 4, lalu hasilnya adalah 7 pangkat 3 modulo 10. Kenapa 7 pangkat 3? Karena 3 ini didapat dari 2000 dibagi 4, itu hasilnya 0 atau kosong. Nah, jadi tinggal 15 dibagi sama 4, hasilnya itu 3. Nah, jadi hasilnya 7 pangkat 3 modulo 10. Nah, di sini 7 pangkat 3, 7 kali 7 kali 7 modulo 10, hasilnya 63 modulo 10. Nah, sama dengan 3. Jadi, angka satuan dari 7 pangkat 2015 modulo 10 adalah
3. Next ke soal berikutnya. Berapakah sisa pembagian dari 257 modulo 15? Nah, jawab 15 kali 10 tambah 7. Nah, di sini 15 kali berapa yang menghasilkan 257? Nah, karena tidak ada, jadi kita ambil yang mendekati, itu 15 kali 10 sama dengan 150. Jadi ini hasilnya adalah 150. Di 150 ini berarti sisa 7. Jadi di sini 7 sama dengan 7 modulo 15. Jadi sisa pembagian dari 257 modulo 15 adalah 7. Baik, sekian pembahasan soal dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Leonarli dari kelompok 2 kelas PT IKE. Langsung saja sini saya akan bahas soal pertama, yaitu tentukan FPB dari 40 dan 64 menggunakan algoritma Euclid. Nah, di sini kita memulai dari angka yang terbesar, yaitu 64. 64 bisa kita dapatkan dari 40 dikali 1 ditambah 24. Selanjutnya di bawah 40 bisa kita dapatkan dengan 24 dikali 1 ditambah 16. Begitu juga seterusnya, 24 bisa kita dapatkan dengan mengalikan 16 dengan 1 lalu ditambahkan dengan 8. 16 sendiri bisa kita dapatkan dari 8 dikali 2, bisa kita dapatkan dari 8 dikali 2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 40 dan 64 ini adalah 8. Soal yang kedua, berapakah sisa 2014 ditambah 2015 ditambah 2016 sampai dengan 2018 jika dibagi 2022? Di sini kita langsung saja mengubah menjadi bentuk modulo. Jadi 2014 ditambah 2015 sampai 2018 modulo 2022. Lalu agar lebih mudah lagi, masing-masing kita jadikan modulo 2022. Jadi 2014 modulo 2022 ditambah 2015 modulo 2022 sampai dengan 2018 modulo 22. Setelah itu kita kurangkan nilai baginya 2014 dikurang nilai modulonya, jadi 2014 dikurang 2022 hasilnya minus 8. Di sini minus 7 kita dapatkan dari 2015 dikurang 2022, begitu juga seterusnya. 2016 dikurang 2022 hasilnya minus 6. 2015 dikurang 22 hasilnya minus 5. Jadi penulisannya minus 8 dikurang 7 dikurang 6 dikurang 5 kurang 4 modulo 2022. Langsung saja kita jumlahkan semuanya. Hasilnya itu minus 30 modulo 2022. Untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih cepat, kita karena di sini negatif, bisa langsung kita kurang 2022 dikurang minus 30. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu 1992. Lalu lanjut, min 2 pangkat 3 itu minus 8. Jadi minus 8 pangkat 18 modulo 7 ditambah 6 modulo 7. Setelah itu kita menggunakan kaidah perpangkatan yang pertama. Jadi minus 8 modulo 7 pangkat 18 ditambah 6 modulo 7. Di sini kita menggunakan